Perkembangan sosio-emosi pada masa remaja. Sosio-emosi pada remaja adalah kemampuan untuk mengelola emosi dirinya dengan orang lain yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, serta kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain, sehingga ia bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebaya, orang tua, atau dengan orang dewasa di lingkungan sekitarnya. Aspek-aspek dalam perkembangan sosio-emosi remaja. Aspek yang pertama yaitu penghargaan diri, identitas, dan perkembangan religi atau spiritualitas pada remaja. Penghargaan diri atau self-esteem menurut Santrok mengacu pada tampilan keseluruhan individu dari dirinya sendiri. Penghargaan diri itu sendiri mengandung arti suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat positif dan negatif. Harga diri yang positif akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini. Sebaliknya, seorang remaja yang memiliki harga diri yang negatif akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Identitas. Erikson menggambarkan tahap perkembangan sosio-emosi yang dialami remaja adalah tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan identitas. Pada tahap ini, remaja mencoba mengembangkan pemahaman diri yang sesuai dengan identitas dirinya, termasuk peran yang akan dijalani di masyarakat. James Marcia berpendapat bahwa teori perkembangan identitas Erikson terdiri dari 4 status identitas. Yang pertama, difusi identitas. Status individu yang belum pernah mengalami krisis ataupun membuat komitmen apapun. Kedua, penyitaan identitas. Status individu yang telah membuat komitmen namun tidak pernah mengalami krisis. 3. Moratorium identitas. Status individu yang berada di pertengahan krisis namun yang komitmennya tidak ada atau hanya didefinisikan secara kabur. Keempat, pencapaian identitas. Status individu yang telah mengalami krisis dan membuat komitmen. Perkembangan spiritual dan religi. Agama sebagai bagian dari pencarian identitas pada remaja dan dewasa awal mulai bergulat dengan cara berpikir logis dan rumit. Remaja lebih berpikir secara abstrak, idealistik, dan logis dibandingkan anak-anak. Peningkatan cara berpikir abstrak menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritual. Agama memberikan dampak kepada remaja. Peran positif agama dalam kehidupan remaja, contohnya, remaja yang religius, mereka akan menghindari mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol, melakukan kenakalan remaja yang menurut mereka berdosa. Sosio-emosi di masa remaja yang kedua yaitu keluarga. Dalam konteks keluarga, kami akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada relasi remaja dan orang tua. Yang pertama yaitu pengawasan orang tua. Pengawasan mencakup mengawasi pilihan remaja terhadap setting sosial, aktivitas, dan rekan-rekannya serta akademis mereka. Minat terbaru yang melibatkan pengawasan orang tua berfokus pada keterbukaan remaja secara sukarela kepada orang tua. Untuk yang kedua yaitu otonomi dan kelekatan. Ketika remaja didorong untuk meraih otonom, orang dewasa tetap membimbing mereka untuk mengambil keputusan di bidang di mana pengetahuan remaja masih terbatas. Yang ketiga yaitu konflik orang tua dan remaja. Konflik sehari-hari yang merupakan ciri dan relasi orang tua dengan remaja biasanya memberikan fungsi perkembangan yang positif. Perselisihan dan negosiasi kecil dapat mendukung transisi remaja dari sosok yang tergantung pada orang tua menjadi individu yang otonom. Untuk perkembangan sosio-emosi di masa remaja yang ketiga yaitu kawan sebaya. Kawan sebaya memainkan peran penting dalam kehidupan remaja. Di antaranya yaitu tentang persahabatan. Selama masa remaja, sahabat menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan akan intimasi meningkat di masa remaja untuk mencari sahabat. Yang selanjutnya yaitu kelompok kawan sebaya. Remaja yang tidak yakin akan identitas sosialnya cenderung lebih menyesuaikan diri dengan kawan sebayanya. Ketidakyakinan ini seringkali meningkat selama masa transisi. Kawan sebaya cenderung lebih menyesuaikan diri ketika ada seseorang yang menurut mereka statusnya lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu pacaran dan relasi romantis. Remaja menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpacaran atau berpikir mengenai pacaran. Materi selanjutnya yaitu budaya dan perkembangan remaja. Dibagi menjadi 3 poin.
Poin pertama, perbandingan lintas budaya. Tradisi dan perubahan yang terjadi pada masa remaja di seluruh dunia meliputi kesehatan, gender, keluarga, kawan sebaya, alokasi waktu, dan ritual peralihan. Poin kedua, etnisitas. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, imigrasi. Dalam beberapa kasus, besarnya jumlah jam kerja dari remaja imigran dapat mengganggu prestasi akademiknya. Yang kedua, etnisitas status sosial ekonomi. Beberapa remaja etnis minoritas berasal dari latar belakang ekonomi menengah. Keuntungan ekonomi tidak sepenuhnya membuat mereka terlepas dari diskriminasi. Poin ketiga, media. Remaja di seluruh dunia semakin bergantung pada internet. Survei membuktikan rata-rata remaja menghabiskan 6,5 jam sehari bersama media, 2,25 jam sehari bersama orang tua, dan 50 menit sehari untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Materi selanjutnya yaitu masalah-masalah remaja. Poin pertama, kenakalan remaja. Remaja nakal adalah remaja yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan yang dianggap tidak legal. 4 masalah yang paling mempengaruhi remaja yaitu penyalahgunaan obat terlarang, kenakalan remaja, masalah seksual, dan masalah terkait putus sekolah. Poin kedua, depresi dan bunuh diri. Dibandingkan laki-laki, remaja perempuan lebih banyak memiliki gangguan suasana hati dan depresi. Depresi adalah faktor yang sering berkaitan dengan bunuh diri. Poin ketiga, ketertarikan antar masalah serta program prevensi atau intervensi yang berhasil.